Perkenalkan, nama saya Anastasia Wiranti Belani. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran seorang pekerja sosial sebagai konselor dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang selebgram menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Bandung. Kasus yang viral di media sosial sudah dilaporkan korban ke polisi. Seorang wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya di kawasan Karapitan, Bandung, Jawa Barat. Selebgram ini luka memar cukup parah di bagian wajah. Kejadian bermula saat Jumat lalu pelaku mengajak rujuk korban. Pelaku emosi karena istrinya tidak mau rujuk hingga akhirnya menyiksa dengan membenturkan kepala korban. Pelaku yang merasa terancam langsung menghubungi keluarganya. Saat pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit, pelaku melarikan diri. Kemarin lagi barengan, pas pulang suaminya ngajak balik, adik saya nggak mau gitu, karena emang udah keterlaluan juga gitu. Nah di situ langsung brutal sebagai kakak, terus mewakili keluarga juga. Pelaku ya dijerat sama pasal berlapis, terus dihukum seberat-beratnya gitu. Pihak keluarga sudah melaporkan KDRT yang dialami korban ke Polsek setempat. Keluarga berharap agar pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini viral di berbagai media sosial dan mendapatkan kecaman dari warganet. Sebelumnya pelaku pernah mendapatkan hukuman dari Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai wali kota Bandung karena pernah merusak fasilitas publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Baru saja kita menyaksikan sebuah cuplikan video di mana video tersebut berisi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang selebgram pada bulan Januari kemarin, dan berita ini pun memang sempat viral di media sosial. Seringkali kita mendengar maraknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan mungkin di sekitar kita juga sering terdengar. Kekerasan rumah tangga sendiri sering terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Seperti salah satu contohnya faktor ekonomi, perselingkuhan, adanya pihak dari keluarga lain seperti contohnya menantu dan mertua yang tidak akur, atau bisa juga terjadi karena adanya kasta bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dalam kekerasan rumah tangga, yang paling dirugikan adalah pihak perempuan atau istri. Para perempuan tidak hanya disakiti secara fisik, namun juga mental. Itulah alasan mengapa banyak pihak yang meminta agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dihukum seberat-beratnya sesuai dengan pasal yang berlaku. Dalam kasus ini, sebagai pekerja sosial bisa mengambil peran sebagai seorang konselor. Kekerasan yang dialami seorang istri atau perempuan bisa berupa jangka panjang atau jangka pendek dan dapat menimbulkan ketidakberdayaan bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi yang dilakukan untuk korban. Keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh konselor bagi korban, yang pertama adalah tahap sosialisasi atau pengenalan, tahap rehabilitasi, tahap resosialisasi, tahap terminasi dan bimbingan lanjut, dan yang terakhir adalah mengarahkan korban untuk bisa hidup mandiri dan melupakan hal yang lalu. Meskipun tidak secara keseluruhan untuk lupa, namun seorang korban bisa berpikir untuk melanjutkan masa depan. Seorang konselor memberikan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan masalah yang dialami dengan harapan agar korban mampu untuk melanjutkan dan memiliki tujuan hidup yang baru. Seorang konselor juga harus memahami isi hati korban dan memberikan solusi, dan juga agar korban bisa mampu untuk bangkit dari masa suram. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang konselor akan mengarahkan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bisa melanjutkan hidup demi anak-anaknya yang harus dipikirkan masa depannya, harus bangkit dan mulai mencari rezeki untuk menopang kehidupan, memiliki pengalaman baru, dan juga
juga diarahkan untuk bisa memiliki suatu keterampilan. Demikianlah video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.